Apa yang menjadi kekhawatiran publik tanah air sepertinya beneran jadi kenyataan. Yap, Arab Saudi dan juga Qatar telah disetujui untuk menjadi tuan rumah dua grup playoff kualifikasi Piala Dunia putaran keempat karena posisi mereka di level peringkat pertama dan tertinggi. Tentu saja ini menimbulkan gejolak gak cuma di Indonesia, melainkan tim-tim lainnya yang masuk putaran 4. Hal yang kemudian membuat banyak seruan untuk segera memboikot round 4 karena AFC dirasa memang sudah keterlaluan. Dan sepertinya itu mulai terlihat nyata setelah kemarin Federasi Irak melayangkan surat protes secara resmi. Kini giliran Uni Emirat Arab serta Oman yang melakukan hal serupa. Tentu saja, normalnya jika sebuah organisasi ibaratnya udah digeruduk oleh surat protes dari berbagai pihak, mereka harusnya mikir kalau apa yang mereka lakukan itu nggak bener. Sebab gimana bisa? Round 4 yang begitu krusial, tuan rumahnya juga berasal dari peserta itu sendiri, yang mana sejatinya venue lebih normal jika ditempatkan di negara netral, entah Korea, Jepang, China, atau Uzbekistan sekalipun. Pokoknya negara yang nggak ada kaitannya sama round 4 ini. Atau jika mengacu pada putusan awal AFC, harusnya dua tim yang berhak menjadi tuan rumah adalah mereka yang punya poin tertinggi di round 3. Dan itu harusnya Irak sama Uni Emirat Arab. Semisal itu yang terjadi, mungkin masih bisa diterima. Sesuatu yang diketahui cukup membuat beberapa pemain diaspora Indonesia, khususnya yang baru-baru, merasa kaget dengan segala keanehan yang terjadi di AFC. Termaksud oleh Romani yang merasa jika ini udah bukan soal teknis lagi, melainkan tantangannya juga mengarah ke hal non-teknis. Itulah mengapa ia meminta kepada semua elemen timnas untuk fokus pada permainan di lapangan. Karena ia yakin jika Indonesia bermain bagus, maka kemenangan pun bisa diraih kendati mungkin gak akan semudah itu. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Makin kesini, sepertinya AFC makin menjadi-jadi untuk menciptakan sebuah kontroversi. Dan semua mengerti jika AFC diduga banyak memiliki kecenderungan untuk membelot tim-tim dari Jazirah Arab. Di luar Bahrain yang emang jadi negara dari ketua AFC, negara seperti Arab Saudi serta Qatar yang kita tahu super duper kaya, memang terlihat punya keistimewaan khusus di mata AFC. Jangankan AFC, lawang FIFA aja ibaratnya bisa nurut sama mereka. So pasti ini soal fulus marfulus. Kalau enggak, ya ngapain? Kan gitu. Yap, salah satu ambisi dari negara-negara berduit tadi tentu ingin menciptakan sebuah kontrol yang menguntungkan untuk mereka. Saudi dan Qatar, dengan kekayaan melimpah, ingin sepak bola mereka lebih dipandang di mata dunia. Maka dari itu, segala cara mereka lakukan. Dan semua udah terpapar nyata dari beberapa event besar yang sering diadakan di dua negara tersebut. Intinya, sepak bola serta urusan geopolitik nggak akan bisa dilepaskan gitu aja. Terlebih di era modern seperti ini, ketika sepak bola udah jadi industri global. Ya udah, pokoknya selama ada cuan, semua lancar, kan gitu. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah segala perjalanan di round 3 selesai, muncul sebuah kontroversi lagi yang ditimbulkan AFC ketika mereka telah meng-ACC Arab serta Qatar untuk jadi tuan rumah round 4. Jelas hal tersebut menimbulkan banyak gejolak serta gelombang protes, sebab keputusan itu sama sekali berbeda dari regulasi yang AFC buat. Kasarannya, entah apa alasannya, AFC tiba-tiba mengubah aturan itu seenak jidat di tengah jalan secara sepihak. Yap, AFC sendiri sedari awal emang nggak pernah bilang round 4 akan dimainkan di tempat netral. Dan jika dilihat dari regulasi, faktanya format tersebut sudah tertera bahkan sebelum dimulainya round 1. Dan berita yang benar tentang venue round 4 baru-baru ini adalah AFC membuka penawaran undangan untuk menjadi tuan rumah atau host di round 4. Makanya dalam hal ini Indonesia ikutan ngajuin bidding. Selain itu, jika boleh fair-fairan, kalaupun nggak di tempat netral, harusnya dua tim dengan poin tertinggi di round 3 lah yang paling berhak mendapatkan keuntungan jadi tuan rumah. Namun kembali lagi, itulah AFC dengan segala keunikannya. Hal yang kemudian membuat kantor mereka kini ramai-ramai dalam tanda kutip digeruduk oleh surat-surat protes dari peserta lain round 4.
Bahkan gak sedikit juga yang mengusulkan agar round 4 diboikot, serta diadakan pertemuan khusus antara pihak AFC dengan setiap perwakilan dari tim-tim yang ada di babak ini untuk mencari jalan tengah. Nah, kemarin Federasi Irak udah ngirim surat protes secara resmi. Kemudian disusul oleh Federasi dari Uni Emirat Arab yang juga mengirim surat protes bahkan gak cuma ke AFC, melainkan juga ke FIFA, di mana mereka menuntut agar penunjukan tuan rumah putaran keempat sesuai dengan peraturan. Asosiasi Sepak Bola UEA meminta FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah untuk pertandingan Playoff Asia yang menentukan kelolosan ke Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Oktober tahun ini. Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirim oleh Asosiasi Sepak Bola UEA kepada FIFA dan AFC yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan dan bahwa keputusan harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang menjamin hak semua tim nasional yang berpartisipasi dalam babak playoff Asia. Yap, selain memprotes untuk adanya transparansi penunjukan tuan rumah, UEA juga mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat. Hal itu lantaran bersama Irak, Uni Emirat Arab adalah tim yang meraih poin tertinggi di antara semua tim yang bermain di babak ini. Sehingga harusnya merekalah yang lebih berhak secara aturan untuk jadi tuan rumah. Nah, tak lama berselang, gantian Federasi Sepak Bola Oman yang juga ikutan ngirim surat protes, yang mana kurang lebih isinya sama, yaitu soal keputusan AFC menunjuk Saudi serta Qatar sebagai tuan rumah. Memang dalam hal ini Oman gak akan memaksakan diri untuk jadi tuan rumah, namun dengan penunjukan yang adil, paling enggak itu bisa meminimalisir segala hal-hal kontroversial yang terjadi. Intinya Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan juga Indonesia merasa sangat keberatan jika AFC seenak jidat memutuskan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 hanya karena mereka punya ranking FIFA tertinggi. Selain itu, hal ini juga dirasa terlalu mencolok keanehannya, sehingga secara nggak langsung ini membuat sepak bola Asia makin dipandang buruk di level elit dunia, yang mana AFC dianggap sebagai ladang monopoli bagi para sultan timteng untuk mengakali aturan sepak bola serta mencederai fair play. Let's fly, let's Garuda, reaching for that distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Di sisi lain, segala keanehan yang terjadi di AFC diketahui cukup membuat para pemain diaspora Indonesia yang terbiasa dengan kultur sepak bola Eropa merasa sedikit kaget. Terutama mereka-mereka yang ibaratnya baru seperti Ole, Dean James, Pelupesi, dan juga Emil. Khusus Ole, dari apa yang ia tahu serta mungkin sedikit cerita yang di-spill Marcelino, mulai dari kejadian di Piala Asia U23, lalu kejadian pas away ke Bahrain dan lain-lain. Ya memang seperti inilah sisi lain di balik sepak bola Asia. Meskipun begitu diketahui Ole yang balik ke klubnya usai melakoni 2 laga melawan China serta Jepang, memilih untuk gak terlalu memusingkan hal itu karena memang udah ada ranahnya sendiri-sendiri. Baginya yang terpenting adalah gimana caranya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar di round 4 nanti timnas Indonesia bisa main bagus dan menang. Masalah non-teknis, ia percaya federasi bisa mengatasi ini semua, dan Ole percaya kekalahan atas Jepang benar-benar memberikan pelajaran berarti, karena jika sebuah tim bisa bermain mendominasi untuk kemudian menciptakan gol yang terkonsep dengan baik, maka potensi untuk bisa dicurangi itu akan dikurangi. Dan dari apa yang udah-udah, tipikal tim Jazirah Arab terutama kalau udah unggul 1 atau 2 gol, pasti akan memainkan drama yang entah itu provokasi ataupun guling-guling gak jelas. Intinya, dengan kekuatan timnas Indonesia serta pelajaran berharga yang didapat dari Jepang, Ole percaya kalau skuad Garuda akan jauh lebih matang ketika tampil di round 4 nanti. Kami percaya diri dengan kualitas yang ada. Target kami jelas, menang di setiap pertandingan, satu persatu. Mimpi kami jelas yaitu lolos ke Piala Dunia. Bayangkan betapa luar biasanya jika Indonesia bisa tampil di panggung sepak bola terbesar itu. Ini akan menginspirasi jutaan anak di negeri ini, tegas penyerang 24 tahun tersebut. Legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do.
Yap, terlepas dari apapun, kembali lagi, kita boleh jengkel, tapi jangan jadikan itu alasan untuk takut. Sebab kita harus percaya, kalau timnas Indonesia sangat punya potensi untuk kembali membuat kejutan. Ingat, kita itu jadi tim paling diremehkan ketika drawing round 3. Tapi hasilnya gimana? Dengan semua yang terjadi, kita akhirnya bisa kan mencapai target finish di posisi 4? Maka dari itu, atas dasar apa kita harus takut? Oke lah, mungkin duit kita nggak sebanyak Arab ataupun Qatar. Namun kembali lagi, jika duit kalah, ya udah lawan pakai kualitas. Toh kalau pendapat Mimin pribadi, yang mana kalian boleh setuju boleh enggak. Kualitas kita sejatinya hanya kalah dari tim-tim seperti Jepang, Australia, Iran, Korea Selatan, atau mungkin sekarang Uzbekistan yang sedang naik daun. Tapi jika dibandingkan dengan tim-tim lain, terutama dari Timur Tengah, ya kita harus bilang, kita ini selevel. Bahkan secara permainan mungkin bisa lebih bagus dari mereka yang kebanyakan mainnya lebih suka spam crossing sama modal tinggi main lambung. Maka dari itu, benar apa yang disampaikan Ole, kalau kita hanya perlu fokus menatap pertandingan satu persatu. Dan seperti apa yang pernah dikatakan Jesus dalam podcast The Highway, jika takdir mengatakan kita lolos, maka mau seperti apapun rintangannya, seberat apapun jalannya, ya kita pasti akan lolos. Untuk itu, tugas kita sebagai fans yang waras adalah mendoakan serta mendukung. Puji jika memang layak dipuji dan kritik jika itu memang diperlukan, serta tidak menghujat apalagi ke arah personal. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.